Eksplorasi luar angkasa kini memasuki era baru yang semakin menarik perhatian dunia. Dengan banyaknya misi ambisius yang dirancang, manusia semakin dekat dengan mimpi besar untuk tinggal di planet lain. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan kelangsungan hidup umat manusia di tengah tantangan seperti perubahan iklim dan menipisnya sumber daya bumi. Elon Musk, pendiri SpaceX, menjadi salah satu tokoh utama dalam upaya ini. Ia dengan tegas menyampaikan visinya untuk mendirikan koloni manusia di Mars sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman kepunahan di bumi. Di sisi lain, NASA bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian internasional untuk mengembangkan teknologi pendukung seperti sistem pendaur ulang air dan oksigen. Elon Musk sudah lama berkoar-koar soal rencananya membangun koloni permanen di planet Mars. DART CEO SpaceX itu ingin membangun pemukiman permanen di Mars yang akan dihuni 1 juta orang pada tahun 2050 untuk melanjutkan peradaban manusia jika kondisi di bumi semakin memburuk. Saat ini SpaceX terus menguji coba roket Starship yang nantinya akan membawa manusia ke planet Mars. Meski begitu, kita tetap menyambut positif upaya SpaceX dan NASA untuk mendaratkan manusia pertama di Mars. Menurutnya, planet tetangga bumi itu akan menjadi tempat yang cocok untuk melakukan banyak penelitian. Perkembangan teknologi luar angkasa telah menjadi salah satu pencapaian paling menakjubkan dalam sejarah umat manusia, mengubah cara kita memahami dan mengeksplorasi alam semesta. Sejak era awal peluncuran satelit dan misi luar angkasa hingga inovasi terkini seperti eksplorasi Mars dan pengembangan teknologi satelit canggih, perjalanan teknologi luar angkasa mencerminkan kemajuan luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknik. Memasuki abad ke-21, fokus eksplorasi luar angkasa meluas ke planet lain dalam tata surya dengan Mars menjadi target utama. Misi seperti rover Mars Pathfinder pada tahun 1997, rover Curiosity pada tahun 2012, dan misi Perseverance yang diluncurkan pada tahun 2020 telah memberikan informasi berharga tentang kondisi geologis dan potensi kehidupan di Mars. Saat ini, perkembangan teknologi luar angkasa didorong oleh inovasi terbaru dan keterlibatan sektor swasta. Perusahaan seperti SpaceX, Blue Origin, dan Virgin Galactic berperan dalam mengembangkan teknologi peluncuran yang lebih efisien dan berbiaya rendah. Peluncuran roket reusable oleh SpaceX telah mengubah paradigma industri luar angkasa, membuat eksplorasi luar angkasa lebih terjangkau dan membuka kemungkinan baru untuk misi komersial dan wisata luar angkasa. Peradaban maju hanya akan terbentuk melalui proses yang panjang. Jika di bumi diperkirakan memerlukan waktu 4,5 miliar tahun hingga manusia muncul, maka kita perlu mencari planet yang seumuran atau lebih tua dari bumi. Bima Sakti adalah galaksi spiral yang diameternya mencapai 100.000 tahun cahaya. Jika ada bintang yang terlahir di tepinya dalam ledakan super kuat, cahayanya akan sampai ke seberang tepi galaksi dalam waktu 100.000 tahun kemudian. Ilmuwan meyakini ada banyak peradaban seperti kita di Bima Sakti. Peradaban ini bisa saja seperti organisme hidup yang berlainan dengan kita. Mungkin hidung dan matanya kelihatan berbeda, cara jalan dan komunikasinya pasti sangat jauh berbeda. Jika mereka adalah peradaban maju, mungkin saja teknologi mereka sudah bisa menjelajah luar angkasa. Jika ada planet A yang dihuni oleh peradaban primitif, setelah jutaan tahun kemudian mereka akan berevolusi menjadi peradaban maju. Gelombang radio akan jadi sarana komunikasi mereka, lalu seluruh planet akan memancarkan gelombang radio layaknya bintang memancarkan cahaya. Dan di bumi kita bisa menangkap gelombang tersebut, namun kendalanya ada pada jarak antar planet. Manusia mulai memanfaatkan fungsi gelombang radio pada tahun 1895, dan jika peradaban di planet A memancarkan radio pada saat itu, kita baru akan menangkap sinyalnya pada tahun 2895. Saat menua, bintang akan berubah menjadi raksasa merah.
Saat inilah bintang akan menelan planet-planet di sekitarnya. Kehidupan bintang ini akan berakhir dengan ledakan besar dan menghancurkan segalanya. Para ilmuwan telah mengirim sinyal radio ke luar angkasa pada tahun 1974. Dalam sinyal ini terdapat angka kita, DNA manusia, dan informasi tentang tata surya di dalamnya. Perlu 1 milenium lagi untuk mendapat balasan dari mereka. Kendala lainnya yaitu gelombang radio tidak menyala konstan seperti cahaya, tapi lebih mirip seperti suar, dan hanya digunakan dalam fase tertentu. Jadi kita hanya punya waktu 100 tahun untuk mencari sinyal radio yang digunakan oleh suatu peradaban. Para ilmuwan pernah menangkap sinyal radio aneh yang sumbernya tidak diketahui. Berdasarkan karakteristiknya, sinyal ini mungkin dibuat oleh peradaban di luar angkasa atau pesawat alien yang kebetulan lewat. Setelah ditelusuri lebih lanjut, sinyal ini hilang tanpa jejak dan meninggalkan teori dan argumen yang belum jelas. Dan meskipun ada peradaban maju di bintang terdekat kita Proxima Centauri, waktu tempuh ke sana sekitar 73.000 tahun. Dengan kecepatan cahaya pun waktunya perlu 4,2 tahun. Jadi kita perlu mencari solusi untuk perjalanan angkasa ini. Perjalanan superngebut di luar angkasa ini diperlukan pesawat luar angkasa berteknologi warp drive seperti di film Star Trek. Dengan begitu manusia dapat sampai di penjuru galaksi hanya dalam hitungan detik. Objek misterius di alam semesta ini sangat berat, sehingga cahaya pun tidak bisa lolos dari jeratnya. Dan pesawat luar angkasa kita pasti tidak akan kuat menahan tekanannya. Bumi kita ini unik, 4,5 miliar tahun lalu planet ini hanya blok lava yang mulai dingin dan padat. Tapi kondisi ini menjadi kacau setelah asteroid besar melintas di atmosfer dan terjadilah benturan yang membuat bumi tidak hancur lebur, tapi sebagian asteroid masih berada di orbit. Batuan berat ini kemudian menstabilkan rotasi bumi dan akibat interaksi ini inti bumi mulai memanas dan asteroid ini membawa banyak air untuk bumi. Hingga kini memang belum ada bukti kuat kalau di luar sana ada kehidupan, dan kita juga tidak punya bukti kuat kalau hanya kita peradaban maju di alam semesta yang luas ini. Jika kamu amati titik terang di luar angkasa, sebenarnya itu merupakan galaksi dan di dalamnya ada 100.000 galaksi. Jika Bima Sakti memiliki 100 miliar bintang, maka tembok ini memiliki 10 kuat triliun matahari. Struktur raksasa ini disebut South Pole Wall, dan berjarak 500 tahun cahaya dari bumi. Perjalanan ke bintang terdekat kita saja perlu 4,2 tahun cahaya atau 73.000 tahun perjalanan dengan roket. Jadi, perjalanan ke South Pole Wall akan lebih lama dari umur galaksi kita. Semua objek luar angkasa terus bergerak dan berkembang setelah terjadi Big Bang miliaran tahun lalu. Saat galaksi bergerak, cahayanya akan berubah. Dengan mengukur perubahan ini, para ilmuwan dapat mengetahui jenis objek dan proses pergerakannya. Alam semesta juga memiliki grup kuasar raksasa yang berdiameter sekitar 4 miliar tahun cahaya. 1 foton cahaya perlu waktu seumur bumi kita hanya untuk menempuh seluruh strukturnya. Bobot struktur ini 6,1 kuintilion lebih berat dari matahari. Dan hingga kini para saintis telah menekukan lebih dari 73 kuasar di alam semesta. Gravitasi super kuat akan menerbangkan materi di sekitar lubang hitam hingga berbentuk cakram. Kemudian cakram ini akan menjadi radiasi super kuat di luar angkasa. Jika radiasinya sangat kuat, kita bisa mendeteksi kuasar dari kejauhan, sehingga objek ini sering disebut suar angkasa. Dan salah satu kuasar terjauh dari bumi berjarak 13,1 miliar tahun cahaya, dan umurnya salah satu yang tertua di alam semesta. Kuasar ini mulai terbentuk sekitar 650 juta tahun setelah Big Bang dan berumur hampir 3 kali lebih tua dibanding tata surya kita. Dan di dalamnya terdapat lubang hitam supermasif yang bobotnya 800 juta kali lebih berat dibanding matahari.